Saudara, di sini dikatakan masa hidup manusia dikatakan di sini hanya sampai 70 tahun, saudara. Masa hidup manusia dikatakan hanya sampai 70 tahun. Berarti usia di atas 70 tahun itu adalah bonus tambahan untuk hidup seseorang, saudaraku ya. Amin. Ya, jadi bonus tambahan yang diterima oleh Om Timotius sudah 10 tahun. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di sini, dan jika kami kuat, 80 tahun, ditandai 80 tahun. Saudara, jangan kita salah mengartikan kalimat ini, karena seolah-olah untuk mencapai 80 tahun adalah oleh karena kekuatan manusia. Tidak, bukan begitu. Pengertian semacam ini tidaklah dibenarkan, karena umur 80 tahun itu adalah bonus kemurahan dari Tuhan kepada seseorang, bukan karena kekuatan. Begitu ya, saudaraku? Amen. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan kalimat berikutnya pada ayat ini, yaitu, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi kekuatan itu untuk kesukaran dan penderitaan. Jadi bukan karena 80, karena kekuatan, bukan begitu. Itu pengertian yang tidak benar. Jadi kalimat yang harus kita perhatikan adalah, saudaraku, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jelas itu menunjuk sengsara salib, aniaya karena firman Allah. Kalau kebanggaan adalah kesukaran, kalau kebanggaan adalah penderitaan, jelas itu menunjuk sengsara salib, aniaya karena firman Allah, bukan aniaya karena dosa, kesalahan, bukan. Tetapi sengsara karena salib, aniaya karena firman Allah. Terkait dengan ucapan syukur, Bapak Pendeta Timotius Manik, Gembala Sidang GTDI di tempat ini, satu kehormatan yang besar bagi kami jikalau kami diberi kesempatan untuk melayani ucapan syukur ini, saudaraku ya. Adalah satu kemurahan, adalah satu penghormatan yang besar, luar biasa bagi kami, dan kami menghargai kemurahan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman ini, saya ucapkan selamat ulang tahun ya Om. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan beri kesehatan, kekuatan senantiasa, dan dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, menggembalakan kawanan domba di tempat ini. Puji Tuhan. Demikian juga Tante, sehat terus Tante. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat saudara Bapak Ranto yang sudah memberi kesempatan kepada kami, baik juga imam-imam. Tuhan memberkati kita semua, bahkan seluruh sidang jemaat GTDI Pasar Minggu. Tuhan memberkati kita semua dengan rahmat, kemurahan, pertolongan yang dinyatakan bagi kita semua. Serkuya, puji Tuhan, baik kita sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Dan sekarang kita akan masuk pada inti ibadah kita. Inti ucapan syukur kita adalah pemberitaan firman Tuhan, serkuya. Karena firman Tuhan, karena Allah adalah firman, Dialah segala-galanya. Dia yang menciptakan langit bumi, Dia yang menciptakan juga makhluknya, manusia dan binatang. Dan Tuhan yang memberi umur panjang dan memelihara kehidupan kita sampai pada saat ini. Puji Tuhan, kami tadi berangkat bersama dengan sebagian jemaat yang ikut bersama-sama dari Serang, dan ada juga yang dari Cilegon. Barangkali kami hanya 3 mobil tadi. Puji Tuhan, dan kami berangkat kurang lebih jam 8:30 Om, dari Serang Cilegon. Dan ada langsung dari Serang, ada yang kami dari Cilegon karena pastorinya ada di Cilegon. Puji nama Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian Om Timotius Manik, luar biasa, menjadi gembalanya babi. Kemudian dipercaya untuk membaca sawah berhektar-hektar, dan itu sungguh luar biasa. Puji Tuhan, tetapi karena kerinduannya untuk menjadi satu kehidupan
Gimana menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan, akhirnya apapun, jalur apapun ditempuh. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, sebagai imam-imam pelayan Tuhan, sebagai jemaat, kita bersyukur, biarlah kiranya kita semua tetap tergembala sungguh-sungguh, tekun untuk digembalakan dalam satu kandang penggembalaan, Gereja GTDI, Gereja Tuhan di Indonesia. Puji nama Tuhan. Baik, istri saya di sebelah kanan saya, dan mama saya ada di samping Tante Timotius. Puji Tuhan, mama saya seorang janda dan berumur 77 tahun dan juga baru juga dirayakan ulang tahunnya pada tanggal 14 kemarin. Puji Tuhan. Baik, saudara, terkait dengan angka 80. Ya, saya ini seorang gembala, jadi kemungkinan dipercayakan Tuhan untuk mengajar jemaat. Jadi saya tidak menggebu-gebu menyampaikan firman, tetapi mari kita ikuti pemberitaan ayat demi ayat, saudaraku ya, perlahan-lahan, dan kita bisa menikmati dengan baik. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tetaplah berdoa dalam roh, mohon kemurahan daripada Tuhan, supaya firman yang dibukakan itu meneguhkan setiap hati kita, pribadi lepas pribadi siang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Temanya adalah ucapan syukur. Bapak Gembala Om Timotius Manik hari ini genap berusia 80 tahun. Puji Tuhan, saya tidak tahu apakah nanti umur saya sampai 60, apakah nanti umur saya sampai 70, apakah nanti saya sampai kepada 80 tahun. Sekarang usia saya 53 tahun. 1 tahun lebih tua dari Pak Santo. Puji Tuhan. Tapi beliau selalu panggil Om, saya tidak mengerti. Puji Tuhan, mungkin karena roh Tuhan barangkali. Puji Tuhan. Jadi saudara, angka 80 ini kita akan bahas bersama-sama. Namun tetap berdoa dalam roh, mohon kemurahan daripada Tuhan, supaya firman yang dibukakan itu meneguhkan hati kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, terkait dengan angka 80, puji Tuhan, kita akan bahas dari Mazmur pasal 90. Mazmur 90 ayat yang ke-10, saya baca sendiri saja ya. Puji Tuhan, semoga nanti saudara bisa mengikuti pembacaan ini. Demikian firman Tuhan Allah. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah, kebanggaan dari 80 tahun adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab alasannya ada. Sebab berlalunya buru-buru. Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itu alasannya. Puji Tuhan. Saudara, di sini dikatakan masa hidup manusia, dikatakan di sini hanya sampai 70 tahun, saudara. Masa hidup manusia dikatakan hanya sampai 70 tahun. Berarti usia di atas 70 tahun itu adalah bonus tambahan untuk hidup seseorang, saudaraku ya. Amin. Nah, jadi bonus tambahan yang diterima oleh Om Timotius sudah 10 tahun. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di sini, dan jika kami kuat, dan jika kami kuat 80 tahun, ditandai 80 tahun. Saudara, jangan kita salah mengertikan kalimat ini, karena seolah-olah untuk mencapai 80 tahun adalah oleh karena kekuatan manusia. Tidak, bukan begitu. Pengertian semacam ini tidaklah dibenarkan, karena umur 80 tahun itu adalah bonus kemurahan dari Tuhan kepada seseorang, bukan karena kekuatan. Begitu ya, saudaraku? Amen. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan kalimat berikutnya pada ayat ini, yaitu dan kebanggaannya adalah
kesukaran dan penderitaan. Jadi kekuatan itu untuk kesukaran dan penderitaan. Jadi bukan karena 80 karena kekuatan, bukan begitu. Itu pengertian yang tidak benar. Jadi kalimat yang harus kita perhatikan adalah, saudaraku, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jelas itu menunjuk sengsara salib, aniaya karena firman Allah. Kalau kebanggaan adalah kesukaran, kalau kebanggaan adalah penderitaan, jelas itu menunjuk sengsara salib, aniaya karena firman Allah, bukan aniaya karena dosa, kesalahan, bukan. Tetapi sengsara karena salib, aniaya karena firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang mencatat silakan. Pertanyaannya, mengapa kesukaran dan penderitaan menjadi kebanggaan dari orang yang berusia 80 tahun? Itu yang menjadi pertanyaan. Mengapa kesukaran dan penderitaan menjadi kebanggaan dari orang yang berusia 80 tahun? Jawabnya ada di ayat ini juga. Jawabnya, orang yang berusia 80 tahun menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak lama lagi. Itu alasannya. Jadi orang yang berusia 80 tahun menyadari bahwa hidupnya di dunia ini tidak akan lama lagi, saudara. Tidak akan lama lagi. Semakin usia bertambah, sisa hidup di dunia semakin berkurang. Begitu kan, saudaraku? Umur bertambah, sisa hidup berkurang. Semakin sedikit. Hidupnya semakin menipis. Puji Tuhan, tetapi umur Om Timotius kita doakan supaya tetap lanjut, saudaraku, dan menggembalakan sidang jemaat ini semua dengan baik, saudaraku. Ya, haleluya. Jadi orang yang berusia 80 tahun menyadari bahwa hidupnya itu tidak lama lagi. Karena pada ayat ini dikatakan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Tidak lama lagi, saudara. Puji Tuhan. Jadi kalau kita tahu hidup kita tidak lama lagi, kalau kita tahu bahwa dunia ini satu kali akan berlalu, maka yang menjadi kesukaan kita apa? Yang menjadi kebanggaan kita apa? Uang, harta, kekayaan? Yang menjadi kebanggaan kita menurut Alkitab, Pemazmur ini dalam ayat 10 adalah penderitaan dan kesukaran. Dua kata ini menunjuk kepada sengsara salib dan aniaya karena firman Allah. Sampai di sini bisa? Haleluya. Puji Tuhan. Karena hidup tidak lama lagi, Tuhan akan datang, maka yang menjadi kebanggaan kita bukan dunia lagi, tetapi kebanggaan kita adalah penderitaan, adalah kesukaran, berbicara tentang sengsara, salib, dan aniaya karena firman Allah. Amin. Pendeknya, jika kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja, saudara, maka yang menjadi kebanggaan kita adalah sengsara karena salib, aniaya karena firman. Sebab tanpa salib, ingat saudara, tanpa salib tidak ada yang sampai kepada Bapa yang di surga. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui pribadi Yesus dan perkara salib. Hanya satu pribadi dan satu perkara yang menjembatani manusia dari bumi sampai ke langit, ke surga. Itulah salib dijual juta. Bukan karunia yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Meski dia bisa memindahkan gunung dari sini ke sana, bukan itu yang membawa manusia dari bumi ke surga. Tetapi ada pengantara. Yesus imam besar yang telah menderita sengsara dan mati di atas kayu salib. Inilah kebanggaan dari yang sisa hidupnya tinggal sedikit. Inilah yang menjadi kebanggaan dari angka 80. Kiranya dapat dipahami dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini bisa, saudara? Ada haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjut Galatia pasal yang ke-6. Kita belajar ya. Namanya pengajaran berarti belajar. Galatia
Saya tahu mungkin ada juga penginjil datang. Penginjil modelnya yang menginjili. Kalau pengajar yang mengajar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak membawa Alkitab, perhatikan saja, ikuti urutan ayat demi ayat. Sampai nanti kita menikmati kemurahan daripada Tuhan. Saudaraku ya. Puji Tuhan. Galatia pasal yang ke-6 ayat 11. Galatia 6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan Allah. Perikop peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri dari penjara. Firman Tuhan ditulis lalu dilayangkan kepada dari penjara di Roma. Firman Tuhan dituliskan lalu dilayangkan kepada jemaat di Galatia. Puji Tuhan. Haleluya. Singkat kata, kuasa firman Allah, saudaraku, sungguh besar. Ya, jadi pengertian, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf firman Allah yang dituliskan dari penjara Roma, lalu dikirimkan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Asia Kecil, salah satunya adalah jemaat di Efesus. Puji Tuhan, dengan tangan Paulus sendiri. Jadi singkat kata, kita artikan ayat ini adalah kuasa firman Allah itu sungguh besar. Walaupun disampaikan dalam bentuk tulisan. Amin, saudaraku. Kuasa firman itu sungguh besar, walau disampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi firman itu disampaikan bisa dalam bentuk lisan, seperti siang hari ini, juga bisa dalam bentuk tulisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kami juga selain memberitakan firman dalam bentuk lisan, juga dalam bentuk tulisan. Dalam gulungan kitab blogspot.com. Puji Tuhan. Haleluya. Apa tujuan Paulus untuk memberi pengertian yang teramat besar kepada jemaat di Galatia? Ini kan pertanyaan. Apa tujuan Paulus untuk memberi pengertian yang teramat besar itu kepada jemaat di Galatia ini? Jawabnya ada pada ayat 12. Demikian firman Tuhan Allah. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Tandai menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Disunat, dipaksa untuk disunat. Orang yang menonjolkan diri memaksa jemaat di Galatia untuk bersunat secara lahiriah. Hanya dengan maksud supaya mereka yang menonjolkan diri tadi tidak dianiaya karena salib Kristus. Akan licik ini namanya. Puji nama Tuhan. Itu sebab untunglah ada tulisan huruf yang besar. Untunglah firman itu besar kuasanya, saudaraku. Untuk memproteksi, memelihara, dan melindungi sidang jemaat di Galatia. Puji Tuhan. Jadi tulis saja, singkat kata di ayat ini ada orang yang menonjolkan dirinya. Ada orang yang menonjolkan dirinya. Mereka memaksa jemaat di Galatia untuk disunat. Akan tetapi itu hanya dalih saja. Orang yang menonjolkan diri ini memaksa supaya jemaat di Galatia disunat. Tapi sebetulnya itu paksaan itu hanya sebuah dalih. Sebab mereka sendiri menolak salib. Ya toh saudaraku. Saya ulangi saudara ya. Kasih karunia mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Jemaat di Galatia dipaksa untuk bersunat. Sunat secara lahiriah. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Jadi orang yang menonjolkan diri memaksa jemaat di Galatia untuk menyunatkan diri. Tapi tujuannya adalah supaya mereka menolak salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Begitu saudaraku ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai di sini bisa? Amin. Puji Tuhan. Jadi mereka memaksa jemaat di Galatia untuk disunat, akan tetapi itu hanyalah dalih sebab mereka menolak salib. Puji Tuhan. Pendeknya, orang-orang yang menonjolkan diri tidak bermegah terhadap salib. Tidak berbangga terhadap penderitaan. Tidak berbangga terhadap kesukaran. Beda dengan pemazmur tadi.
Kebanggaan dari usia 80 adalah kesukaran dan penderitaan. Sedangkan orang-orang yang menonjolkan diri di Galatia adalah memaksa jemaat di Galatia untuk bersunat. Tapi itu dalih, alasan. Karena sesungguhnya mereka menolak untuk disalib. Tidak mau menderita karena salib. Tidak mau teraniaya karena kebenaran firman Allah. Pokoknya setiap orang melakukan firman, pasti teraniaya. Firman apa saja yang dilakukan, pasti teraniaya. Tidak mungkin tidak. Bicara soal kuduslah kamu sebab aku kudus, pasti teraniaya. Mau apa saja, pasti teraniaya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya orang-orang yang menonjolkan diri ini memaksa jemaat untuk disunat secara lahiriah. Karena mereka menolak untuk teraniaya karena salib di Golgota. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya saudaraku, puji Tuhan, banyak korban yang harus kita persembahkan di tengah ibadah. Tidak perlu harus sibuk untuk disunat secara lahiriah. Banyak korban yang harus kita persembahkan. Jangan kita berdalih hanya karena perkara-perkara lahiriah, seperti orang-orang yang menonjolkan diri di sini di Galatia tadi. Puji Tuhan. Jadi saudara, orang-orang yang menonjolkan diri tidak berbega terhadap salib. Kebanggaannya bukan sengsara karena salib. Kebanggaannya bukan karena sengsara salib. Ayat 13, kita telusuri lagi. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Mereka bersunat. Kemudian mereka paksa jemaat Galatia bersunat. Tapi mereka tidak memelihara hukum Taurat. Saudaraku, ini kan konyol, saudara. Ini munafik. Puji Tuhan. Tetapi mereka menghendaki supaya jemaat di Galatia menyunatkan diri. Tujuannya agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Supaya bermegah atas keadaan daripada jemaat di Galatia ini dalam hal yang lahiriah. Jadi pendeknya saudara, orang yang menonjolkan diri di Galatia bermegah terhadap yang lahiriah. Itu intisari dari ayat 13. Jadi pendeknya, orang-orang yang menonjolkan diri di Galatia tadi bermegah terhadap yang lahiriah, tetapi tidak berbangga terhadap penderitaan, tidak berbangga terhadap kesukaran, tidak bermegah terhadap sengsara salib, tidak bermegah dalam aniaya karena firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ada haleluya. Puji Tuhan. Dijauhkanlah kiranya kami sebagai gembala sibuk menuntut jemaat untuk mengerjakan yang lahiriah, tapi sesungguhnya itu dijadikan sebagai dalih supaya menolak sengsara salib. Itu sesuatu yang tidak baik. Itu kemunafikan dari seorang hamba Tuhan. Saya yang saya maksud. Tapi saya juga yakin Bapak Gembala di tempat ini, Om Timotius, tidaklah demikian. Karena saya sudah mendengar kesaksian itu secara langsung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi intinya, orang-orang yang menonjolkan diri di Galatia ini, saudaraku, bermegah, hanya bermegah terhadap yang lahiriah. Tidak bermegah terhadap sengsara salib. Puji Tuhan, tidak bermegah terhadap aniaya karena firman Allah. Sekarang ayat 14 bagian A. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Ini kata Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Galatia. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku sudah disalibkan bagi dunia. Nah itu saudaraku. Sungguh berbeda, berbanding terbalik antara Paulus dengan orang-orang yang menonjolkan diri di Galatia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi tulis saja Rasul Paulus, singkat kata, Rasul Paulus tidak bermegah terhadap yang lahiriah. Rasul Paulus hanya bermegah, berbangga terhadap sengsara karena salib, berbangga aniaya karena firman Allah. Jadi kebanggaan dari orang yang berumur
dengan kelipatan 80, 81, 82 dan seterusnya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu angka 80. Semakin usia bertambah, sisa hidup sedikit. Karena tidak lama lagi dunia berlalu, ya kebanggaan kita mau tidak mau ya salib lah. Bukan lagi uang. Karena uang tidak bisa dibawa mati, saudara. Tetapi Yesus berkata dan berjanji, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang sampai ke surga tanpa pribadi Yesus yang telah menderita sengsara di atas kayu salib. Ada amin saudaraku? Ada haleluya? Puji Tuhan. Saudara, kalau bicara salib memang begini. Haleluya. Kalau bicara salib begini, setan paling tidak suka dengan sengsara salib. Setan tidak suka salib ditegakkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Tapi kalau berkat-berkat yang diceritakan, oh setan diizinkan itu. Puji Tuhan, tetapi kita tidak boleh bermega terhadap hal-hal yang lahiriah, saudaraku ya. Biarlah kita bermega terhadap penderitaan, bermega terhadap aniaya, bermega terhadap penderitaan, bermega terhadap kesukaran. Puji Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk belajar senantiasa bermegah terhadap apa yang dimegahkan oleh Paulus. Pribadi seorang hamba Tuhan yang memberi teladan yang baik kepada sidang jemaat. Puji Tuhan. Tapi beda dengan orang yang menonjolkan diri di Galatia tadi. Bermegah hanya untuk yang lahiriah. Puji Tuhan, kehidupan semacam ini pasti munafik. Kalau jemaat kaya, dia pasti deketin, omongannya baik-baik. Tapi jemaat yang sederhana, oh dia akan abaikan. Tetapi puji Tuhan, saya yakin kami maupun Om Timotius Manik pasti tetap bermegah terhadap penderitaan, bermegah terhadap sengsara. Semakin usia bertambah, sisa hidup di bumi ini tinggal sedikit. Mau tidak mau, kita harus bermegah terhadap sengsara salib. Aniaya karena firman Allah. Ini terkait 80. Puji nama Tuhan. Jadi, sekali lagi, saudara, jadi kebanggaan dari orang yang berumur dengan kelipatan 80 adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, itu kita akan lanjutkan pada Filipi pasal yang ketiga. Ini pelajarannya, jadi pelan-pelan kita telusuri ayat menjelaskan ayat. Saya tidak bisa menyampaikan satu ayat lalu ditambah dengan dongeng nenek tua, si kancil, si kura-kura, si buaya, tidak bisa. Saya menyampaikan satu ayat dijelaskan dengan ayat yang lain supaya saya tidak menyesatkan siapapun, satupun di antara kita di tempat ini. Saudara ya. Puji Tuhan, saya juga tidak mau bersaksi dengan hidup saya. Karena firman Allah lebih hebat untuk menjelaskan hati saya dan hati saudara. Firman Allah lebih hebat menyucikan hati saya dan hati saudara. Kesaksian saya tidak lebih hebat untuk menyucikan saudara. Jadi tidak perlu saya sampaikan satu ayat, lalu saya tambahkan cerita saya, lelucon supaya saudara tertarik. Tidak ada artinya. Ingat, secara rohani umur kita sudah 80 tahun. Sisa waktu kita tinggal sedikit. Apa masih berbangga dengan mobil mewah? Berbangga dengan rumah mewah? Berbangga dengan kedudukan jabatan tinggi? Mau dibawa kemana? Satu kali antikris akan tampil sebagai raja dan berkuasa memerintah seantero dunia. Sesudah seantero dunia diperintah, juga memerintah seluruh aspek kehidupan ini. Mau belanja aja diatur oleh antikris nanti. Bahkan segala yang kita punya di take over oleh antikris. Masih juga kita berbangga dengan apa yang akan di take over antikris. Sesuatu yang bodoh menurut saya. Jadi secara rohani, mestinya usia kita sudah 80 tahun. Supaya apa? Yang menjadi kesukaan kita adalah penderitaan dan kesukaran. Bermega terhadap salib. Tidak lagi bermega dengan kelebihan yang saya punya. Apalah kacamata ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ada haleluya. Puji Tuhan.
Mestinya umur kita secara rohani 80 tahun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sampai di sini bisa, saudara? Ya, jadi bagian dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 14a tadi kita sudah bahas. Ayat 14 bagian A ini kita lanjutkan. Benar tidak perkataan Paulus demikian? Saudaraku, tadi dalam Galatia 6 ayat 14 bagian A, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan. Kita buktikan. Filipi pasal 3 ayat yang ketiga terlebih dahulu, saudaraku ya. Tadi orang yang menonjolkan diri di Galatia terikat dengan perkara lahiriah, memaksa jemaat untuk bersunat secara lahiriah. Sebetulnya sunat tidak bersunat tidak penting. Puji Tuhan. Yang terpenting sunat hati saja, saudaraku ya. Puji Tuhan. Ayat 3, Filipi pasal 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat. Apa tanda bersunat? Beribadah oleh Roh Allah. Bermegah dalam Kristus. Tidak menaruh percaya. Hanya Pak Santo yang menjawab. Yang lain mengerti firman bukan? Ya, saya baca lagi. Kitalah orang-orang bersunat. Bertandanya yang beribadah bermegah. Tidak bermegah dalam hal yang lahiriah. Kemudian tidak menaruh percaya hal-hal. Itu yang dimaksud dengan sunat sejati. Amin. Tapi lihatlah orang yang menonjolkan di Galatia. Menonjolkan diri Galatia. Memaksa jemaat untuk disunat secara lahiriah. Atau hal yang lahiriah yang lainnya. Sibuk dengan hal yang lahiriah. Bahkan dipaksa untuk sibuk dalam hal yang lahiriah. Sebetulnya itu hanyalah alasan. Menolak untuk teraniaya karena salib. Tidak mau berkorban. Taruh beban di pundak, tapi dia sendiri tidak mau berkorban. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, begitu saudaraku ya. Jadi singkat kata sunat sejati, sunat yang benar ada 3. 1, beribadah oleh Roh Allah. 2, bermegah dalam Kristus Yesus. 3, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini ayat menjelaskan ayat. Sekarang ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sekalipun aku juga ada alasan. Paulus punya alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dia punya mobil mewah pada saat itu mungkin. Atau hal-hal yang mewah. Rumah mewah, apapun. Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih laki. Kelebihan Paulus secara lahiriah lebih hebat dari yang lain. Antara lain, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Kita harus bangga menjadi Israel. Meski rohani. Dari suku Benjamin. Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu sudahlah. Puji Tuhan. Tulis saja. Di sini dikatakan Rasul Paulus mempunyai alasan untuk bermegah terhadap hal-hal yang lahiriah. Sebab ia mempunyai kelebihan-kelebihan secara lahiriah melebihi orang pada umumnya. Melebihi orang-orang pada umumnya. Buktinya 1. Disunat pada hari ke-8. Ini kelebihannya secara lahiriah. Lebih dari yang lain. 2. Menjadi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu kita harus bangga, saudara. Meskipun kita bangsa kafir, tetapi secara rohani kita adalah bangsa rohani. Israel rohani. 3. Dari suku Benyamin. 4. Orang Ibrani asli. 5. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, Paulus orang Farisi. Orang terkemuka pada masa itu. Orang cendekiawan. Tua-tua di mahkamah agama. Kemudian tentang kegiatan Paulus penganiaya jemaat. 7. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, Paulus tidak ada kurangnya, tidak bercacat. Inilah saudara 7 kelebihan Paulus secara lahiriah
melebihi orang-orang, melebihi orang-orang yang melebihi orang-orang yang memiliki perkara-perkara lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian 7 kelebihan Rasul Paulus ini dibagi dalam 2 bahagian. 7 kelebihan Rasul Paulus dibagi dalam 2 bahagian. Bahagian yang pertama, dari hal 1 sampai dengan hal 4. Semuanya itu bawaan lahir. Saudara, antara lain disunat pada hari ke-8, bangsa Israel, suku Benyamin, Ibrani Asyir. Ini bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama ini adalah bawaan lahir. Artinya bagi kita sekarang tidak bisa lagi diubah-ubah. Tidak bisa lagi dihilangkan. Bahagian pertama ini dalam dirinya. Tidak bisa. Kalau sudah sunat ya sunat. Tidak mungkin, mohon maaf ya, tidak mungkin lagi kembali kepada wujud semula. Kemudian dia juga adalah, saudara, bangsa Israel itu tidak bisa jadi bangsa Indonesia, apalagi bangsa Batak. Dia suku Benyamin, dia orang Ibrani. Puji Tuhan, itu tidak bisa diubah. Bagian yang pertama ini tidak bisa diubah karena bawaan lahir. Nah, sekarang bahagian kedua. Bila dicatat, catatlah. Bahagian kedua, hal 5, 6, 7. Dari 5 sampai ke 7. Semua itu terkait dengan sikap dan tindakan Paulus menurut hukum Taurat. Nah, ini nanti yang bisa dirubah. Kalau bahagian pertama tidak bisa dirubah. Jadi bahagian kedua, hal 5 sampai hal 7. Semuanya terkait dengan sikap dan tindakan Paulus menurut hukum Taurat. Puji Tuhan. Strip pertama, hal 5 tentang pendirian. Strip pertama, hal 5. Strip pertama, hal 5 tentang pendirian Paulus terhadap hukum Taurat. Kemudian strip yang kedua, hal 6 tentang kegiatan. Tentang kegiatan Paulus menganiaya jemaat, saudara. Jadi tentang hal 5 tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Paulus adalah orang Farisi, terkemuka pada saat itu. Puji Tuhan, cendekiawan. Kemudian tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Puji Tuhan, karena saudaraku, hukum Taurat itu, saudaraku, kelemahan dari hukum Taurat adalah menunjuk kesalahan dan membenarkan diri, menuduh orang lain dan membela diri. Itu saja itulah kekurangan daripada hukum Taurat. Sehingga tentang kegiatan, akhirnya Paulus menjadi penganiaya jemaat. Seandainya Paulus hidup di bawah hukum kasih karunia pada saat itu, saudaraku, dia tidak mungkin jadi penganiaya. Sebaliknya, dia akan tetap mengasihi sidang jemaat. Saya ini gembala, saya harus mengasihi sidang jemaat. Baik yang kecil maupun yang besar, baik yang tua maupun muda, laki-laki, perempuan, mengasihi dengan kasih agape. Miskin, kaya, setengah miskin, setengah kaya, sama saja. Sama saja. Karena kasih karunia Tuhan. Itu hal 6. Tentang kegiatan. Strip yang ketiga, hal 7. Tentang kebenaran. Dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi menjadi satu kebanggaan kalau di bawah hukum Taurat. Tidak ada cacatku, kamu kurang. Kalau di bawah hukum Taurat, menjadi satu kebanggaan. Itu saudaraku. Inilah bahagian yang kedua itu. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Yang menjadi 7 kelebihannya. Melebihi kelebihan orang-orang lain secara lahiriah.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Mungkin sedikit belajar, tidak apa-apa lah ya. Sabar-sabarlah. Mungkin saudara juga menikmati penginjilan, tapi malam ini, siang ini, marilah kita sama-sama belajar dulu ya. Tulis saja kalau ada kesempatan untuk menulis. Puji Tuhan. Namun 7 perkara ini yang menjadi kelebihannya hanyalah bersifat lahiriah. Sedikit pun tidak ada kaitannya dengan kerajaan surga. Jadi kalau ada orang yang bermega dalam hal lahiriah, Rasul Paulus, aku lebih laki. Puji Tuhan. Nah sekarang Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, memiliki 7 kelebihan secara lahiriah, sekarang kuanggap cuman 5 yang menjawab. Tadi kita sudah setuju, kita ini usia 80 secara rohani, bukan? Amin. Kalau begitu, buktikan kita 80 secara rohani. Haleluya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, buktikanlah. Amin. Mulai dari siang ini seterusnya sampai Tuhan datang, buktikan. Amin. Puji Tuhan. Tidak salah diberkati. Punya uang banyak, tidak salah. Punya gaji besar, tidak salah. Saya doakan jemaat di sini diberkati oleh Tuhan Yesus. Berhasil bisnisnya, berhasil cita-citanya. Apapun yang diusahakan diberkati. Tapi kita tidak boleh bermega. Selain bermega dalam salib Kristus, bermega terhadap satu pribadi dan satu perkara. Kristus dan salibnya hanya satu perkara, satu pribadi. Itulah kesimpulan dari semua kitab Taurat, kitab nubuatan. Kalau Nabi bernubuat, dia akan bernubuat tentang masa yang akan datang. Tapi disimpulkan di dalam satu pribadi dan satu perkara. Pribadi Yesus dan perkara salib. Kiranya dapat dipahami dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini bisa? Amen. Dari dahulu 7 kelebihan yang dimiliki oleh Paulus merupakan keuntungan. Sekarang karena Kristus dan salibnya. Ingat ya, saya sudah landasi tadi. Saya ini tidak anti diberkati. Saya ini suka diberkati. Dan saya doakan kiranya saudara diberkati. Diberi umur panjangnya. Seperti Om Timotius diberi umur panjang. Kita juga rindu mendapatkan umur panjang. Kesehatan, kekuatan. Puji Tuhan. Sekarang ayat 8 bagian A. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Mengapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya ini. Itu bagian A. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Baik bahagian pertama dan bahagian kedua. Karena alasannya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari 7 perkara lahiriah yang dimiliki oleh Paulus. Paulus saja dulu ya, Paulus. Puji nama Tuhan. Sekarang ayat 8 bagian B sampai dengan ayat 9. Kita teliti, menyelidiki dengan teliti saja. Ayat 8 bagian B sampai ayat 9. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dulu 7 kelebihan secara lahiriah dianggap untung. Tetapi setelah memperoleh satu pribadi dan satu perkara, Yesus dan Kristus, 7 kelebihan secara lahiriah dianggap menjadi
sampah. Tahu sampah, saudara? Satu perkara yang tidak berharga. Satu perkara yang baunya minta ampun. Itu sampah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu ayat 9. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri lagi, karena mentaati hukum Taurat tadi. Dia punya pendirian, dia punya kegiatan, dia punya kebenaran. Tetapi sekarang melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, bicara soal umur 80 secara rohani, maka kita sudah seharusnya bermega terhadap salib di juta. Puji Tuhan. Haleluya. Semakin usia bertambah, maka keberadaan kita di bumi ini juga semakin singkat. Ingat itu, saudara. Hai saudara-saudariku, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Kristus, bawalah dirimu masuk dalam angka 80 secara rohani. Jangan bertahan. Jangan bermega dengan yang lahiriah. Tak lama lagi Tuhan datang. Sepeser pun tak bisa kita bawa ke surga. Saya rindu kita mengerti semua ini. Jadi bukan sekedar kumpul-kumpul begitu saja. Tapi jemaat tidak punya pengertian. Tanggung jawab jemaat Tuhan taruh di pundak seorang gembala. Supaya semua jemaat diselamatkan. Karunia yang ada pada seorang hamba Tuhan tidak menyelamatkan. Kelebihan yang dimiliki seorang hamba Tuhan, termasuk saya mungkin bisa menyampaikan firman, tak menyelamatkan. Kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Hanya satu yang bisa menyelamatkan. Satu pribadi, satu perkara. Yesus dan salibnya. Itu saja. Jadi bawalah hidupmu masuk lebih dalam lagi ke angka 80 secara rohani. Meskipun kita mungkin belum 80 tahun seperti Om Timotius Manik. Puji Tuhan. Kiranya kita dapat memahami dengan sungguh-sungguh serupiah. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Saya yakin roh Tuhan sedang menguasai kita semua, bukan? Amin. Jangan dilawan, terima ya. Amin. Jangan lawan, lembutkan hati. Ayat 10 sampai dengan ayat 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya ditandai. Dan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita, saudara? Amin. Supaya kita dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ini suka sekali dengan gaya Pantekosta lama. Maka jemaat, kalau saya sudah katakan haleluya, jemaat langsung katakan puji Tuhan. Waktu Om Manik kerjakan sawah, di samping ada orang mungkin haleluya, nanti sampingnya puji Tuhan. Sementara cangkul sawah penuh dengan Roh Kudus. Saya yakin itu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Harus ada hubungan timbal balik. Masa saya aja yang mengasihi saudara?
Saudara tidak mengasihi saya, mulut berbusa-busa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mantap. Lanjut ya. Mari kita bahas terus. Kita sudah baca ayat 10 sampai 11. Tulis saja. Sekarang yang diinginkan oleh Rasul Paulus ialah titik 2. Mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan secara pribadi. Dahulu dia bermega dengan 7 kelebihan secara lahiriah. Tapi setelah mengenal satu pribadi dan satu perkara, semua jadi sampah. Dan di ayat 10 sampai 11, sekarang yang diinginkan oleh Paulus ialah mengenal Tuhan secara pribadi. Ada lagunya toh, saudara? Ku mengenal secara pribadi. Coba kita angkat pujian ini bersama. Kalau tidak keberatan ya, marilah bangkit berdiri. Kalau tidak keberatan, kita semua rindu mengenal Tuhan secara pribadi, bukan? Puji Tuhan. Mohon maaf ya Om Timotius, orang tua ya, mohon maaf. Maaf aja. Aku rindu mengenalmu, jamah hatimu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya ciptaanmu yang lahiriah, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, bukan karena katanya lagi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan karena kata suami lagi kita beribadah, bukan karena kata istri kita datang beribadah, bukan karena kata anak, kata orang tua, menantu, mertua, bukan karena tetangga orang lain, tetapi kita mengenal Tuhan secara pribadi. Firman yang diurapi memberi pengertian kepada kita. Ayat menjelaskan ayat, bukan lagi satu ayat dijelaskan dengan sikura-kura, cerita lelucon dan sebagainya. Silahkan duduk kembali. Masih terus belajar, saudara? Masih lanjut belajar? Baik, mari kita lanjut belajar. Jadi, dan akhirnya yang diinginkan oleh Paulus ialah mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi terlebih dahulu melepaskan yang lahiriah, bahkan harus menjadi sampah, supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Saya tidak suruh jemaat untuk buang harta, enggak. Gunakan harta untuk melayani Tuhan. Tidak, jadi jangan saudara nanti salah mengerti, lalu pulang, lalu gagal cerita kepada orang-orang terkasih di rumah. Puji Tuhan. Jadi, sekarang yang diinginkan Paulus ialah mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi terlebih dahulu melepaskan yang lahiriah, melebihi hal-hal lahiriah yang dimiliki oleh orang lain. Saudara,
Tulis saja, pengenalan tersebut dimulai dari. Pengenalan tersebut dimulai dari titik 2 strip pertama. Persekutuan dalam penderitaan Kristus. Pengenalan itu untuk mengenal Tuhan secara pribadi dimulai dengan satu persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan di dalam penderitaan. Persekutuan dalam penderitaan Kristus. Satu dengan salib di Golgota. Kemudian strip yang kedua, masuk di dalam pengalaman kematian dan pengalaman kebangkitan Yesus Kristus. Tidak mungkin kita mati dan bangkit kalau tidak terlebih dahulu bersekutu dengan sengsara salib. Oleh salib, Yesus mati. Oleh salib, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Paham, saudara? Puji Tuhan. Sampai di sini bisa, saudaraku? Puji Tuhan. Jadi, pengenalan tersebut dimulai dari persekutuan dalam penderitaan. Kemudian strip yang kedua, masuk dalam pengalaman kematian dan pengalaman kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa Yesus harus mati? Tadi oleh Yesus, oleh sengsara, Yesus mati. Oleh sengsara salib, Yesus bangkit juga. Untuk apa Yesus mati? Supaya yang lama, hidup lama ditanam, dikubur. Nanti kasihan orang lain, bau-bauan, kasihan. Kalau mati tidak dikubur, kasihan tetangga toh, orang yang di sekitar. Oh, hidup lamamu tidak dikubur-kubur toh, bau sekali. Membuat orang lain menderita. Kiranya dapat dipahami, saudaraku. Ya, puji Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus. Hidup dalam hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Terus dibaharui dari sehari ke sehari. Dan tandanya, memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan. Sebab Yesus bangkit, mau dikalahkan karena dibangkitkan oleh Roh Tuhan. Itu suasana kebangkitan. Tandanya, memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sampai di sini dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, adapun kuasa kebangkitan itu adalah maut telah dikalahkan. Saudara, maut adalah musuh yang terakhir. Coba tampilkan dalam 1 Korintus 15 ayat 25. 1 Korintus 15. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya di sini di dalam 1 Korintus saya baca dulu. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya. Antara lain dunia dengan arusnya, daging dengan keinginannya, setan dengan segala tipu dayanya. Termasuk setan Tritunggal. Saudara jangan heran kalau saya katakan setan Tritunggal. Setan Tritunggal berarti naga, antikris, dan nabi palsu. Kenapa disebut setan Tritunggal? Karena setan selalu membuat tandingan. Surga juga ditandingi, tubuh mempelai juga ditandingi dengan tubuh Babel, dan seterusnya dan seterusnya. Ia pun membangun tatanya di sebelah utara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, saya tidak terbiasa pakai mic yang modern. Saya hanya pakai mic yang lama. Jadi mohon maaf ya kalau saya sedikit kolot ya, saudara. Puji Tuhan. Saudara kan di Jakarta, saya kan dari daerah. Saya ini dari Serang kok. Jadi saya lebih daerah dari saudara. Jadi saudara harus bisa maklumi saya. Puji Tuhan. Ada amin, saudara? Puji Tuhan. Baik. Jadi musuh yang menimbulkan dosa itu antara lain daging dengan keinginannya, dunia dengan arusnya, iblis, setan, dan roh-roh yang menyesatkan. Termasuk setan Tritunggal. Itu sudah dikalahkan. Dan musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Itu sebabnya
kita belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan ini dimulai dengan persekutuan di dalam penderitaan, sengsara salib. Oleh salib Yesus mati, oleh salib Yesus bangkit. Kenapa harus mati? Hidup lama dikubur. Kenapa harus bangkit? Supaya hidup dalam hidup yang baru. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah sekarang tulis saja. Ciri-ciri bermega terhadap salib Kristus. Ciri-ciri bila seseorang bermega terhadap salib di Golgota. Kita kembali untuk membaca Galatia yang tadi kita sudah baca. Kita kembali lagi ke situ. Ayat menjelaskan ayat. Tidak boleh satu ayat diterangkan oleh kesaksian hamba Tuhan. Tidak boleh. Itu palsu. Alkitab yang berkata dalam 2 Petrus 2 ayat 3. Dia hanya ingin mencari keuntungan saja. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya saudaraku ya. Jadi ayat harus menjelaskan ayat. Puji Tuhan. Ciri-ciri bermega terhadap salib di Golgota. Kita kembali untuk membaca Galatia pasal 6 ayat 14 tadi. Demikian. Tadi 14a, sekarang 14b. Tapi saya baca secara utuh. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus. Dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang bagian B. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sepintas hebat banget ini Paulus ini. Dunia disalibkan. Di ayat 14 bagian B. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Seolah-olah dia yang menopang dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tetapi kita harus melihat hal ini dalam sisi yang rohani, saudara. Puji Tuhan. Jadi tulis ciri-ciri bermega terhadap salib Kristus. Dunia telah disalibkan bagi Paulus dan Paulus bagi dunia. Itu ciri-cirinya. Lalu apa artinya ini? Lihat, saya akan bawa saudara dengan satu pengertian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dalam Kolose pasal 1 ayat 20. Kolose pasal 1 ayat 24 bagian A terlebih dahulu. Kita selidiki dengan teliti. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu jemaat di Asia Kecil, termasuk jemaat di Kolose, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Sepintas kita melihat ayat ini, Paulus seolah-olah Paulus lebih hebat, lebih berkuasa daripada pribadi Yesus. Bukan begitu, saudara? Karena di sini dikatakan dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Seolah-olah penderitaan Kristus tidak sempurna. Seolah-olah penderitaan Kristus masih kurang. Saudaraku. Tetapi saudara, di sini kita melihat Rasul Paulus itu bersuka cita bahwa ia boleh menderita karena jemaat di Kolose. Saudara, Yesus menderita sengsara mati di kayu salib. Yang menyalibkan itu adalah orang Yahudi, bangsanya sendiri. Di Bukit Golgota. Lalu yang mengerti dan melihat peristiwa ini hanyalah orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan tubuhnya yang lain? Apakah orang Yahudi saja yang menjadi tubuh Kristus? Apakah orang Israel saja yang dengan 12 suku Israel yang menjadi tubuh Kristus? Apakah hanya orang Yahudi, orang dan suku Yehuda saja yang menjadi tubuh Kristus? Bagaimana dengan tubuh yang lain? Bagaimana dengan anggota tubuh yang lain, bangsa kafir, termasuk bangsa Indonesia, bangsa kafir? Saudara, Yesus tidak pernah menginjili dari tanah Kanaan sampai ke pasar Minggu, tidak pernah. Jadi yang kurang di sini dikatakan apa yang kurang pada penderitaan Kristus
untuk tubuhnya ditanggung. Itu sebabnya rasul-rasul yang lain diutus untuk orang Yahudi, tetapi Rasul Paulus diutus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Haleluya. Puji Tuhan. Itu, saudara, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi bukan berarti Paulus lebih hebat dari Tuhan. Jadi jangan salah mengerti soal apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Nah itu sebabnya kita baca lagi. Untuk tubuhnya. Tubuhnya bukan hanya orang Israel. Tubuhnya juga bagi bangsa Batak. Tubuhnya juga bangsa Israel, bangsa Cina, bangsa Jawa, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun saya tidak sebut satu persatu. Lalu siapa yang memperhatikan tubuh-tubuh ini? Siapa yang memperhatikan anggota tubuh yang lain? Bangsa kafir yang lain? Akhirnya, ia menyatakan diri. Aku disalibkan untuk dunia. Dunia untuk aku. Menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Dia banyak kali menderita. Di tengah-tengah pengutusannya. Saudara tahu itu. Dalam penginjilannya, berkali-kali hampir ditelan ombak. Gelombang badai menerpa. Dicambuk 40+1 sampai mata picok. Kurang apa? Dunia disalibkan untuk dia. Dia untuk dunia. Saudara, kita mungkin berpikir tadi, angka 80, hanya 80 saja. Tidak seperti itu. 80 itu begitu berarti. Maka kita harus lebih masuk lagi, lebih dalam lagi. Masuk pada angka 80 secara, mungkin umur kita masih 20, 25, 30, 40, 50, tak apa-apa. Tapi marilah kita masuk ke angka 80 secara rohani. Dunia telah disalibkan bagi Paulus, Paulus bagi dunia. Ini loh saudara. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita baca Kolose 1:24 bagian B. Apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ya, tadi saya sudah ceritakan, sampaikan. Puji Tuhan, kiranya dapat kita memahami dengan sungguh-sungguh. Saudara, dalam susunan tabernakel, saudara bisa melihat tabernakel? Puji Tuhan, dalam susunan tabernakel ada Kolose pasal 1, saudara bawa Alkitab, ayat 24 sampai dengan ayat 29, perikopnya pelayanan dan penderitaan Paulus. Dalam susunan tabernakel terkena pada meja roti sajian. Bisa ditunjukkan? Kok nggak bisa? Tuhan, nggak apa-apa. Itu meja roti sajian. Dalam susunan tabernakel, Kolose 1 ayat 24 sampai 29 terkena pada meja roti sajian. Itu berarti kita harus membagi-bagi roti kepada orang yang lapar. Roti yang kita punya, kita bagi kepada yang lapar. Roti kebenaran harus dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Berarti kita harus memecah-mecahkan segenap hidup. Tidak bisa roti dibagi tanpa memecahkan hidup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah meja roti. Kalau perikop ini terkait dengan meja roti,
Itu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan sudah susun begitu rupa. Anggota tubuhnya, tabernakelnya, Tuhan itu tabernakel. Tubuhnya dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sudah tersusun begitu rupa. Surga itu tabernakel. Tuhan tabernakel. Hidup kita tabernakel, rumah Tuhan. Yang melayani tabernakel, Yesus imam besar tabernakel juga. Maka untuk masuk ke surga, dengan cara apa? Ya tabernakel. Nah ini yang harus diungkapkan, saudara. Tetapi, orang-orang yang menonjolkan diri di Galatia, sibuk soal karunia-karunia. Sibuk soal yang lahiriah. Sebetulnya itu hanya dalih. Karena dia tidak mau menderita karena salib. Makanya kalau kita perhatikan dalam Imamat pasal 26, ayat 11, perhatikannya. Imamat 26 ayat 11. Aku akan menempatkan tabernakel di tengah-tengah ibadah bangsa Israel. Maka hatiku tidak muak melihatnya kalau ibadah ada tabernakelnya. Berarti kalau ibadah tanpa tabernakel, kita tabernakel jangan lahiriah ya, pengertian rohaninya yang kita ambil. Kalau ibadah tanpa Tuhan, ibadah tanpa tabernakel, ibadah tanpa surga, hati Tuhan muak. Jadi ibadah harus ada Tuhan. Tuhan tabernakel. Ibadah harus pakai surga. Surga tabernakel. Itu sebabnya saya kaitkan Kolose 1 ayat 24 sampai 29 dalam susunan tabernakel terkena kepada meja roti. Jadi kita harus bagi-bagi roti kebenaran itu. Itulah pribadi Paulus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara mungkin masih ragu-ragu, apa iya harus pakai tabernakel? Bagaimana caranya ya supaya jangan berisik? Ya, begini saja ya. Dikurangi dulu suaranya. Di Tuhan, kita belajar baik-baik. Di Tuhan. Mungkin saudara tidak percaya dengan Imamat 26 ayat 11. Itu kan perjanjian lama. Baik. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 5. Ibrani 8 ayat 5. Lihat, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi ibadah di bumi, pelayanan di bumi harus gambaran dan bayangan dari ibadah pelayanan di surga. Tapi bagaimana caranya? Sama seperti yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan tabernakel. Ingatlah demikian firman-Nya bahwa engkau Musa membuat semua itu tabernakel menurut contoh yang telah ditunjukkan Tuhan kepadamu di atas Gunung Sinai, Gunung Horeb, Gunung Tuhan. Jadi supaya ibadah pelayanan di bumi segambar dan serupa dengan ibadah di sorga harus menggunakan tabernakel. Jangan disobek ayat ini. Ingat, Tuhan tabernakel, sorga tabernakel. Hidup manusia berarti untuk sampai ke tabernakel pakai apa? Pakai uang? Pakai kekuatan? Ya pakai tabernakel. Jadi ini bukan hanya lambang saja begitu, tapi harus diberi pengertian. Itu sebabnya saya katakan Kolose 1 ayat 24 sampai 29 dalam susunan tabernakel terkena kepada meja roti. Artinya supaya kita membagi-bagi roti, membagi-bagi kebenaran. Seperti Paulus, dari Kanaan sampai ke bangsa kafir, Asia Kecil. Puji nama Tuhan. Dia telah disalibkan bagi dunia, dan dunia bagi Paulus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sampai di sini bisa?
Nah, sekarang coba Yeskiel 18 ayat 7. Yeskiel 18 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tidak menindas orang lain. Amin ya, saudara? Jangan. Mungkin tidak menindas dengan pukulan, tapi hati-hati dengan perkataan juga. Jangan. Ia mengembalikan gadaian orang. Tidak merampas apa-apa. Memberi makan orang lapar. Memberi pakaian kepada orang telanjang. Ini membagi-bagi roti, memecahkan segenap hidup. Yesaya 58 ayat 10. Demikian firman Tuhan Allah. Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kalau begitu, kalau kehidupan kita, kalau terang akan terbit dalam gelap, dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari, ayo, marilah kita membagi roti kepada orang yang lapar. Kalau dibagi, berarti pecahkan segenap hidup ini, saudaraku. Seperti Paulus telah memecahkan segenap hidupnya untuk orang yang lapar dan haus, sampai akhirnya kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Tengah hari itu apa? Persis seperti di jam 12 siang hari. Kita berada di bawah jam 12 siang, terik matahari jam 12 siang, tanpa bayang-bayang dosa. Itu saudaraku. Itulah kegunaan memecahkan roti. Membagi-bagi roti, memecahkan segenap hidup. Akhirnya kehidupan kita sama seperti rembang tengah hari, tanpa bayang-bayang dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ada haleluya. Puji Tuhan. Tanpa bayang-bayang dosa. Lalu Kolose 1 ayat 25-26. Kita sudah baca tadi Kolose 1:24. Sekarang 25-26. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Saya sedikit stop dulu ya. Saya lupa tadi. Saudara, pemberitaan firman Tuhan kepada bangsa kafir, secara khusus kepada bangsa Indonesia, secara khusus lagi kepada bangsa Batak, itu masuk pada abad 18, kalau saya tidak salah ya. Puji Tuhan. Saudara, itulah yang dibawa oleh Nommensen. Tapi itu hasil didikan daripada Rasul Paulus. Terus. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapak Nommensen. Sebelum Bapak Nommensen, sudah ada 3 penginjil dipotong habis oleh orang Batak. Dijagal, dimakan, dinikmati. Tapi penginjil berikutnya Bapak Nommensen datang masuk di abad 18. Kita bersyukur dia telah membagi-bagi roti, berarti dia sudah pecahkan segenap hidupnya. Seperti Yesus roti hidup memecahkan hidupnya di atas kayu salib. Kita bersyukur. Tapi jangan salah, kalau kita hidup di dalamnya, melakukannya sampai rembang tengah hari tanpa bayang dosa. Itu saudara. Jadi jangan kita ikut Tuhan seperti orang yang tidak mengerti apa-apa. Hanya karena pendeta berkata sekali menderita, Yesus sudah menderita, kamu tidak perlu menderita. Salah. Sampaikan angka 80 ini kepada mereka-mereka. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, lanjut ayat 26. Tadi dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya, membagi-bagi roti, memecahkan segenap hidup dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya.
dari abad terabad, dari turunan ke turunan. Berita tentang Yesus menderita sengsara di atas kayu salib belum sampai ke bangsa Batak. Baru abad 18 berita salib di Israel sana sampai di Indonesia. Puji Tuhan. Jadi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, itu berita tentang salib itu, saudaraku, masih tertutup. Tapi sekarang, dimulai dari ayat 18 sampai sekarang, berita salib gempar di seluruh dunia. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, rahasia yang tersembunyi dari turunan ke turunan, berita tentang sengsara salib. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada saya dan saudara. Puji Tuhan. Karena kita mau menjadi angka 80 secara rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ada haleluya. Puji Tuhan. Ini 80 rohani. Puji Tuhan. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Tulis saja, ada dua rahasia terbesar di tengah-tengah pengikutan kita kepada Tuhan. Ini bukan asal-asal, bukan cocologi, tetapi ini benar. Ini ada dua rahasia terbesar yang tersembunyi dari abad ke abad. Satu, rahasia nikah. Efesus pasal 5 ayat 32 sampai 33. Demikian firman Tuhan Allah. Rahasia ini, ada dua rahasia terbesar dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Satu, rahasia nikah. Ayat referensinya, Efesus 5 ayat 32 sampai 33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Seperti apa hubungan kita dengan Tuhan? Ayat 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati. Itulah hubungan antara jemaat dengan Kristus. Ada dalam hubungan nikah. Nah, selama ini banyak gereja hanya datang untuk menonton karunia yang ada dalam diri hamba Tuhan. Tapi rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad tidak disingkapkan. Rahasia yang terbesar hanya ada dua. Satu, rahasia nikah. Sebab hubungan jemaat dengan Kristus adalah hubungan dalam nikah yang suci. Kristus kepala, dia suami. Jemaat adalah tubuh, istrinya. Jadi Kristus telah mengasihi tubuhnya. Maka istrinya jemaat harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Nah, rahasia. Jadi oleh karena pribadi Paulus ini, kita mengerti rahasia yang pertama yang terbesar. Rahasia nikah. Jadi jangan kita menjalankan hidup sesuka hati. Tidak bisa. Kristus kepala. Sidang jemaat tubuh. Tidak boleh diputus. Maka leher harus digunakan menundukkan kepala. Itu sebabnya seorang istri harus tunduk kepada Kristus kepala. Ayo gunakan leher, tundukkan kepala di ujung kaki salib. Ini yang harus kita buktikan. Sedangkan dari sisi pribadi Yesus sebagai kepala, dia telah menyerahkan dirinya untuk tubuhnya. Jadi jelas hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan dalam nikah suci. Mungkinkah seorang istri bisa sesuka hati bermain di belakang suami? Tidak mungkin. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Paulus telah membagi roti, memecahkan segenap hidupnya. Dia telah disalibkan bagi dunia dan dunia bagi dia. Sehingga kita mengerti tentang rahasia yang terbesar yang pertama, soal hubungan nikah. Jadi jangan main serong dengan Tuhan. Dalam sekali angka 80 ini berampil. Tidak asal-asal. Pemazmur ini berkata, umur manusia hanya 70. Kalau kuat 80. Jangan salah arti ya kalau kuat. Puji Tuhan, angka 80 itu kesukaannya penderitaan,
dan kesukaran. Ya kalau kuat, itu maksudnya. Kuatlah dalam memikul salib. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah rahasia pertama. Jadi jemaat harus tahu rahasia ini, supaya jangan kita main serong. Jangan kita selingkuhi Kristus kepala suami. Rahasia kedua. Ingin tahu juga? Atau sekedar ingin tahu? Kalau ingin tahu, harus dengan kerinduan. Rahasia kedua yang terbesar adalah rahasia ibadah. Ayat referensinya 1 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan Allah. Dan sesungguhnya agung, mulia, besar rahasia ibadah. Jadi hanya ada dua rahasia terbesar. Banyak rahasia, tapi yang terbesar hanya ada dua. Satu rahasia nikah, dua rahasia ibadah. Rahasia ibadah. Ibadah itu harus dibawa sampai kepada puncaknya. Itulah doa penyembahan. Apa penyembahan? Penyembahan artinya penyerahan diri sepenuhnya untuk taat hanya kepada kehendak Allah. Jadi penyembahan itu bukan dilihat saat praise worship, walaupun harus menaikkan puji-pujian. Penyembahan itu bukan dilihat saat tersungkur, walaupun saat menyembah harus tersungkur. Tetapi penyembahan yang sejati, penyerahan diri sepenuhnya untuk taat hanya kepada kehendak Allah. Saya akan buktikan ya. Matius pasal 27 ayat 50. Yesus berseru pula, tandai penyembahan. Elo, elo, penyembahan. Kemudian dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa. Itu penyembahan. Jadi penyembahan artinya penyerahan diri sepenuhnya untuk taat hanya kepada kehendak Allah. Sesudah penyerahan, sesudah menjadi bangkai, sesudah menjadi mayat, barulah diberikan saya burung nasar yang besar. Kalau belum sampai kepada penyembahan, belum sampai kepada penyerahan diri, belum sampai kepada bangkai, belum sampai kepada mayat, tidak akan dipercayakan saya burung nasar yang besar. Walaupun pendeta itu hebat berkhotbah. Itu sebabnya saya selalu berjuang untuk menyampaikan pengertian semacam ini, supaya kita mengerti rahasia terbesar yang kedua, soal ibadah. Supaya ibadah ini sampai kepada puncaknya, doa. Penyembahan artinya penyerahan diri. Puji Tuhan. Mohon maaf ya. Sudah main musik dia bagus. Tapi sudah sampai ke penyerahan diri belum? Jangan dulu tersinggung ya Om Timotius. Ini hanya kasih contoh. Sudah main drum dan main bass. Bagus. Tapi sudah sampai ke penyerahan diri apa belum? Jemaat sudah beribadah. Sudah sampai ke penyerahan diri apa belum? Penyembahan, saya ulangi, bukan saat dilihat pada saat praise and worship, walaupun harus pujian penyembah. Penyembahan bukan dilihat saat tersungkur, walaupun memang harus tersungkur. Tapi penyembahan adalah penyerahan diri sepenuhnya untuk taat hanya kepada kehendak Allah. Berseru, Eloi, menyembah. Sesudah itu menyerahkan diri. Persamaannya, supaya saudara harus mengerti ini juga. Matius pasal 25, di mana ada bayat, di situ ada burung nasar berkerumun. Matius pasal 24 ayat, lihat ya, di mana ada bangkai, penyerahan diri sepenuhnya. Tadi Yesus sudah mati, bangkai. Eloi, menyembah, menyerah, berarti sudah bangkai, mayat. Disitulah burung nasar berkerumun. Jadi kalau ibadah tidak sampai kepada puncaknya penyembahan, jangan harap mendapatkan sayap burung nasar yang besar. Padahal itu kita perlukan satu kali nanti, manakala Antikris menjadi raja yang berkuasa dan memerintah si antero dunia, memerintah juga atas aspek-aspek kehidupan manusia.
Orang seringkali bertanya kalau saya khotbah, mana duluan, antikris atau pengangkatan? Saya dalam hati, yang lucunya lagi jemaat mengajari saya. Bukan tidak boleh. Buka Pak ayat ini Pak, Lukas begini. Terus ini. Dalam hati, kamu duduk dulu diam dengar firman. Tuhan. Banyak kali tadi TikTok, yang tadi Facebook, yang tadi YouTube, saya diajarin. Tidak apa-apa. Tapi mestinya dia duduk diam dengar firman Tuhan dulu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Tuhan mau datang loh saudara. Sudah harus sampai kepada penyembahan. Bukan sekedar berlutut. Sudah harus sampai kepada penyembahan. Bukan sekedar praise and worship. Tapi sudah harus sampai kepada penyerahan diri sepenuhnya. Untuk taat hanya kepada kehendak Allah saja. Supaya layak menerima sayap burung nasar yang besar. Untuk apa sayap burung nasar yang besar? Untuk menerbangkan sidang mempelai Tuhan gereja sempurna ke padang belantara. Ketika antikris menjadi raja. Artinya jauh dari mata ular naga. Puji Tuhan. Ini saudara. Jadi kita patut bersyukur kepada Paulus ini. Dia disalibkan bagi dunia, dunia bagi dia. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan mengerti dua rahasia yang terbesar. Kita tidak tahu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan apa ini? Sama seperti seorang pemuda berkata kepada perempuan, atau sebaliknya, kita mau dibawa kemana ini? Rahasia terbesar, dibawa dalam pesta nikah anak domba. Rahasia terbesar yang kedua, doa penyembahan. Kegunaannya supaya lepas dari masa antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, inilah berkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan angka 80 secara rohani. Terima kasih Om Timotius. Karena Om Timotius saya diberkati oleh Tuhan. Karena Om Timotius diberkati Tuhan? Enggak. Coba kalau Om Timotius tidak sampai kepada angka 80. Berkat ini jauh dari saya. Saya dalam hati. Om berapa usia Om? 80 ya? Amang, selalu panggil Amang. Saya panggil Om. Seolah-olah saya orang Jawa. Om Timotius bilang, 80 Amang. Baiklah. Saya berdoa. Saya bicara sama istri saya. Mami, apa yang harus saya sampaikan ini? Sudah bergumul saja. Saya hanya bisa menangis. Bahkan tadi pagi pun saya menangis di sana. Jangan saya datang ke kota besar, jangan sampai orang daerah, orang desa datang ke kota besar, malu-maluin. Bisakah orang kota terima orang desa ini, saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya berharap pengertian yang sederhana ini tetaplah dipegang, jangan dilepaskan. Kalau ada videonya ditahan, dipegang, diikuti lagi. Mungkin hari ini terlalu keras dan menyakiti hati, tapi besok itu sangat berguna sekali. Ada haleluya. Ada dua rahasia terbesar. Satu, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan. Jadi jangan menyeleweng. Kemudian rahasia terbesar yang kedua adalah kenapa rahasia ibadah ini adalah rahasia terbesar? Sebab ibadah ini akan dibawa sampai kepada penyembahan. Penyembahan artinya penyerahan diri. Kenapa harus sampai menyerah? Dipantaskan Tuhan untuk memperoleh dua sayap burung nasar. Ayat terakhir saja. Wahyu 3:12 ayat 14, kepada mempelai Tuhan gereja sempurna yang sudah masuk dalam, yang sudah mengerti tentang rahasia ibadah, diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar.
supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, padang belantara, padang pasir. Itu kehendak Tuhan. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Sama dengan 3 tahun setengah. Sama dengan 42 bulan. Jadi itu harus mutlak ibadah kita sampai kepada penyembah. Tidak boleh hanya praise, tapi tidak sampai penyerahan. Tidak cukup hanya berlutut, tapi tidak sampai ke penyerahan. Ini saudaraku. Ayo, saya menghimbau, sungguh-sungguhlah masuklah lebih dalam kepada angka 80. Ayat terakhir. Ayub, ayat terakhir. Ini benar ayat terakhir. Kalau ada stabilokanlah Alkitabnya. Memang jemaat kami saya tidak izinkan bawa HP atau gadget atau apapun. Kami hanya menggunakan Alkitab supaya dalam kesempatan itu bisa distabilokan. Karena di dalam gadget banyak yang aneh-aneh, masa bercampur dengan yang suci dan mulia, tidak boleh lah. Amin. Saya pun tidak boleh khotbah dengan gadget-gadget, harus dengan Alkitab saja. Kalau dikatakan kuno, ya biarin aja. Karena tabut perjanjian itu harus dipikul, bukan ditaruh di kereta yang baru. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, ikuti ya baik-baik. Baca dengan baik. Oleh pengertian muka burung elang terbang? Tidak. Mengembangkan sayapnya menuju ke selatan? Tidak. Kenapa harus ke selatan? Kenapa tidak ke utara? Kenapa tidak ke timur? Kenapa tidak ke barat? Karena tahta setan ada di sebelah utara. Yesaya 14. Nanti baca sendiri. Disitulah antikris berkuasa nanti. Di sebelah utara secara rohani ya. Bukan utara di atas bumi. Ayat 30. Atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung. Gereja sempurna mendapatkan sayap burung nasar yang besar? Tidak. Karena sudah sampai kepada penyerahan. Dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Itulah puncak ibadah. Doa penyembahan. Itu rahasia ibadah, penyembahan. Itu sarang yang tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh ular. Ular itu tidak bisa menjangkau tempat gunung batu yang tinggi. Ayat 31. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung batu yang sulit didatangi oleh antikris. Sudah. Bagaimana? Masih bertahan dengan yang lahiriah? Atau sekarang kita bersegera untuk mengenal Tuhan secara pribadi? Tapi lepaskan dulu yang lahiriah. Untuk mengenal Dia secara pribadi dimulai dengan persekutuan dalam penderitaan. Sengsara dulu. Oleh sengsara, Yesus mati. Oleh sengsara, Yesus bangkit. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kalau saudara mau stabilokan 29, 30, 31, stabilokanlah, tandailah itu. Jadi mau tidak mau kita harus sampai ke ibadah, kita harus sampai kepada puncaknya doa, supaya dipantaskan Tuhan untuk memperoleh 2 sayap burung nasar, bukan dengan pengetahuan, adu mulut begini, enggak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.